Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ulfa, NIM 1901-6031. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teks yang ada di kurikulum 2013. Saya akan menjelaskan sebanyak 5 jenis teks, yaitu teks prosedur, teks argumentasi, teks deskripsi, teks narasi, serta teks anekdot. Yang pertama, teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan dalam melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam melakukan langkah tersebut secara tepat dan akurat. Teks prosedur ini biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung tujuan atau cara serta tutorial dalam melakukan sesuatu atau suatu pekerjaan serta dalam menggunakan suatu alat. Tujuan dari teks prosedur ini yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan sehingga para pembaca secara tepat dalam melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Nah, langsung masuk saja yang ketiga, ciri-ciri dari teks prosedur ini. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Berisikan langkah-langkah yang tepat atau tutorial langkah yang tepat sehingga para pembaca dapat paham dalam melakukan sesuatu tersebut. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara mendetail. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Yang keenam, bersifat universal. Nah, struktur teks prosedur ini yang pertama yaitu ada judul. Judul ini adalah suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang akan dilakukan. Apakah itu dalam membuat misalnya dalam membuat kopi, membuat telur ceplok, dan melakukan sesuatu hal. Nah, yang kedua, kalimat pengantarnya. Kalimat pengantar adalah pernyataan terbuka atau pernyataan pembuka di dalam suatu tulisan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Nah, yang kelima, tahapan proses secara berurutan. Harus berurutan, tidak boleh terbalik ataupun tertinggal. Nah, contoh dari teks prosedur ini, saya akan memberikan judul yaitu cara membuat telur ceplok. Nah, kata pengantarnya seperti ini. Telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan favorit sebanyak orang. Disebut telur mata sapi karena bentuknya seperti mata dengan kuning, telurnya masih utuh di tengah. Nah, itulah kata pengantarnya atau kalimat pengantarnya. Nah, kita akan menggunakan bahan dan peralatannya, yaitu bahan yang digunakan dalam membuat telur ceplok ini. Yang pertama yaitu telur, yang kedua minyak, serta penggorengan. Nah, yang keempat, tahapan proses harus dilakukan secara berurutan. Nah, cara kerjanya, yang pertama, panaskan minyak dalam penggorengan. Yang kedua, pecahkan telur di atas penggorengan tersebut dan beri sedikit garam. Yang ketiga yaitu balik telur hingga kedua sisi matang dan siap dihidangkan. Nah, itulah contoh dari teks prosedur ini. Yang kedua yaitu teks argumentasi. Teks argumentasi ini adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan bahasan, ulasan, pendapat, serta ide dari sang penulis. Nah, tujuan dari teks argumentasi ini yaitu untuk meyakinkan atau mempengaruhi para pembaca dan pendengarnya sehingga memiliki argumen yang sama dengan sang penulis. Ciri-ciri dari teks argumentasi ini yaitu memuat ide, gagasan, pandangan, dan pendapat dari penulis. Nah, yang kedua, disertai dengan alasan yang logis, fakta, dan data. Yang ketiga, disampaikan secara analisis dan analogi. Yang keempat, berakhir dengan kesimpulan. Nah, yang keempat, kita akan membahas tentang struktur teks argumentasi ini. Struktur teks argumentasi ini terdiri atas 3, yaitu pendahuluan, yang kedua tubuh argumen, yang ketiga yaitu kesimpulan. Bagian pendahuluan ini yaitu memuat argumen yang disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang disampaikan oleh penulis tersebut. Yang kedua, pada bagian tubuh argumen ini, isi yang disampaikan berfokus pada usaha untuk membuktikan pendapat atau argumen yang disampaikan oleh penulis tersebut pada bagian pendahuluan. Yang ketiga yaitu bagian terakhir berisi kesimpulan atau ringkasan dari teks tersebut. Nah, contohnya yaitu saya akan memberikan contoh berjudul kemarau. Musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.
Hujan tidak turun selama 5 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi turun pada bulan depan. Nah, bagian pada paragraf 1 ini termasuk pada bagian pendahuluan karena menunjukkan dasar atau awalan dari teks ini. Yang ke paragraf kedua yaitu jika hal ini terjadi maka bisa dipastikan bahwa kemarau pada tahun ini bukanlah kemarau yang biasa. Dikarenakan terjadi selama 6 bulan, sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu kemarau hanya terjadi selama 4 tahun. Nah, pada paragraf kedua ini termasuk pada tubuh argumen karena telah menjelaskan atau menjabarkan bukti pendapat atau gagasan karena adanya data yang disampaikan oleh BMKG tersebut. Yang terakhir yaitu dengan demikian petani banyak yang merugi karena gagal panen karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Nah, ini termasuk pada bagian terakhir struktur argumentasi yang terakhir yaitu pada bagian kesimpulannya. Yang ketiga yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi ini yaitu paragraf yang menjabarkan secara jelas suatu peristiwa, objek, atau tempat yang menjadi topik dari pembaca tersebut. Nah, tujuan teks deskripsi ini yaitu untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara rinci, konkret, serta subjektif dengan melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami yang dideskripsikan oleh penulis tersebut. Nah, ciri-ciri dari teks deskripsi ini yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu, baik itu peristiwa, objek, atau kejadian yang dialami. Yang kedua yaitu topik yang berupa objek disampaikan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Yang keempat menggunakan beberapa kata kiasan. Yang kelima yaitu banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya. Nah, struktur dari teks deskripsi ini ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua klasifikasi, yang ketiga deskripsi. Yang pertama identifikasi ini penulis akan mulai menentukan identitas dari tokoh tersebut di dalam sebuah teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat dari objek yang dideskripsikan. Nah, yang kedua klasifikasi, yaitu penulis akan menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan yang sesuai dengan kaidah yang tepat. Yang ketiga yaitu deskripsi. Penulis akan mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Nah, saya akan memberikan contoh dari teks deskripsi, yaitu berjudul Gunung Merbabu. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung. Ada beberapa gunung yang berapi yang masih aktif seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan ada juga gunung-gunung yang sudah tidak aktif. Salah satunya yaitu Gunung Merbabu. Nah, di sini penulis telah membuat identifikasi atau menentukan identitas dari suatu objek tersebut. Nah, yang kedua, paragraf kedua, Gunung Merbabu adalah gunung yang terletak di Jawa Tengah. Gunung ini cukup populer di kalangan pendaki. Untuk mendaki gunung berketinggian 3.142 mdpl ini, pendaki dapat melewati jalur Solo, Wekas, dan beberapa jalur lainnya. Pada hari libur, gunung ini biasanya ramai dikunjungi oleh para pendaki. Jalurnya yang tidak terlalu curam serta pemandangan yang sangat indah menjadikannya sebagai destinasi pendakian. Nah, ini juga sudah termasuk pada kedua ini sudah menjelaskan strukturnya itu klasifikasi dan deskripsi karena telah menggunakan penyusunan kata yang tepat dan sudah membuat gambaran-gambaran atau menjelaskan bagian-bagian dalam contoh dari teks deskripsi ini. Nah, yang keempat yaitu teks narasi. Teks narasi ini adalah suatu teks yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara mendetail berdasarkan urutan waktunya. Teks narasi ini menjelaskan suatu kejadian dapat berupa kejadian yang benar-benar terjadi atau non-fiksi ataupun kejadian yang berupa imajinasi atau fiksi. Nah, tujuan dari teks narasi ini yang pertama memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan bagi para pembaca. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman estetis kepada para pembaca. Nah, yang ketiga yaitu ciri-ciri dari teks narasi ini. Yang pertama, isi teks atau karangan berisi suatu cerita
atau peristiwa tertentu. Yang kedua, dibentuk dengan susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Yang keempat, terdapat suatu peristiwa atau konflik di dalam teks tersebut. Yang kelima, memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, setting, serta karakter. Nah, struktur dari teks narasi ini ada 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Yang keempat, koda. Orientasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal yang dijelaskan pada orientasi ini. Yang kedua, komplikasi, yaitu pokok persoalan yang ada dalam cerita atau konflik bermunculan pada bagian ini. Yang ketiga yaitu resolusi, yaitu pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Nah, yang keempat, yang terakhir, koda, yaitu akhir dari karangan atau cerita tersebut, apakah cerita itu sedih ataupun senang. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh dari teks narasi ini, yaitu contohnya judulnya biografi Andrea Hirata. Kita akan masuk ke bagian orientasinya, yaitu Andrea Hirata Seman Said Harun lahir pada tahun 24 Oktober 1982 di Pulau Belitung. Andrea Hirata merupakan anak keempat. Ayahnya bernama Seman Said Harunaya dan ibunya bernama N.A. Masturah. Nah, kita akan masuk ke bagian komplikasinya, yaitu Andrea Hirata dilahirkan di sebuah desa yang termasuk desa miskin. Letaknya desa tersebut, tempat ia lahir berada di pelosok Pulau Belitung. Keterbatasan yang ia alami sejak kecil cukup mempengaruhi pribadinya. Dari keterbatasan di sekelilingnya, ia banyak mendapatkan motivasi dalam menjalani kehidupan. Ia memiliki bakat menulis cerita. Kemampuan menulisnya mampu menghasilkan novel yang pernah menjadi legenda pada zamannya. Bahkan beberapa karya novelnya diangkat menjadi cerita film layar lebar. Berkat hasil karyanya, ia menjadi banyak dikenal orang. Nah, kita akan masuk ke bagian resolusinya. Nama Andrea Hirata sebenarnya bukanlah nama pemberian asli yang diberikan kedua orang tuanya. Orang tuanya memberikan nama Akil Barak Badrudin ketika ia lahir. Ia mengganti nama pemberian orang tuanya dengan Wadud. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ending atau kodanya, yaitu Wadud kembali mengganti namanya dengan Andrea Hirata Seman Said Harun sejak ia remaja. Hal ini dikarenakan ia merasa terbebani dengan nama tersebut. Sampai akhirnya orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Andrea Hirata pada nama lahirnya. Nah, itulah contoh dari teks narasi ini. Nah, yang kelima, yang terakhir, yaitu teks anekdot. Teks anekdot ini adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan bermaksud untuk melakukan kritikan. Nah, teks anekdot ini bertopik seperti layanan publik, lingkungan, dan sosial, serta politik. Nah, tujuan dari teks anekdot ini yang pertama yaitu sebagai penghibur, yang kedua untuk bisa membangkitkan tawa, yang ketiga untuk bisa menggambarkan suatu karakter secara singkat dan ringan. Yang keempat yaitu untuk menunjukkan suatu sisi seorang tokoh atau tokoh-tokoh penting. Yang kelima untuk bisa menyindir atau melakukan suatu sarana kritikan. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk perumpamaan seperti dongeng yang berdasarkan imajinasi sehingga merasa bersifat seperti nyata atau benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu menampilkan tokoh-tokoh atau figura yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau tokoh-tokoh penting yang kita temui sehari-hari, contohnya orang-orang pemerintah, anggota keluar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir, berkaitan dengan isu politik di dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum.
Nah, yang keempat yaitu terselip kritikan atau tujuan. Pembuatnya akan menyelipkan kritikan dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Nah, yang keempat yaitu struktur dari teks anekdot ini ada 5, yaitu abstraksi, yaitu struktur teks humor yang paling awal. Yang kedua orientasi, yaitu awal kejadian pada cerita. Yang ketiga yaitu krisis, yaitu menjelaskan mengenai pokok masalah dalam teks tersebut. Yang keempat yaitu reaksi, penyelesaian masalah. Nah, yang kelima yaitu koda, penutup dari cerita tersebut. Nah, contoh dari teks anekdot ini berjudul Nasib Maling Sendal. Nah, kita akan masuk ke bagian abstraksinya atau humor paling awalnya, yaitu Asep baru saja siap makan soto di tempat Pak Bambang. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Bambang, Asep memutuskan untuk segera pulang. Perjalanan dari warung Pak Bambang ke rumah Asep cukup dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Asep memutuskan untuk pulang berjalan kaki saja menuju ke rumah. Itu adalah termasuk abstraksi atau pengenalan awal dari teks tersebut. Yang kedua, kita akan masuk ke bagian orientasi atau kejadian dalam teks tersebut, yaitu namun sayang sekali di pertengahan jalan kaki Asep terserempet sepeda motor. Untunglah kakinya tidak cedera. Walaupun kakinya tidak cedera, Asep tetap sedih. Hal ini dikarenakan sandal barunya putus. Asep sangat khawatir jika ia pulang, ia akan dimarahi oleh istrinya. Istri Asep memang sangat galak dan Asep tidak mau pulang tanpa sandal. Setelah melanjutkan perjalanan, ternyata Asep melihat banyak sandal berada di depan masjid. Sebuah kebetulan yang sangat kebetulan, karena di depan masjid tersebut ada sepasang sandal yang sangat mirip dengan milik Asep. Tanpa berpikir panjang, Asep langsung mengambil sandal tersebut. Nah, itu bagian orientasi atau awal kejadian dari teks tersebut, dari cerita tersebut. Nah, kita akan masuk ke bagian krisisnya. Tidak disangka ternyata ada jamaah masjid yang mengetahuinya. Asep akhirnya dikejar oleh warga dan diseret ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Asep langsung diminta untuk segera mengikuti persidangan. Ketika Asep menunggu giliran di sidang, ia melihat seorang koruptor sedang divonis hakim. Koruptor itu telah korupsi sebanyak 2 miliar rupiah dan dijatuhi hukuman 5 hari di penjara. Ketika giliran Asep yang disidang, Asep sangat kaget dengan putusan hakim. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Asep tidak terima, ia pun protes pada hakim. Nah, ini termasuk krisis atau permasalahan yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, kita akan masuk pada bagian reaksi atau penyelesaian masalahnya. Asep bingung mengapa ia yang hanya maling sandal dihukum 5 tahun dan koruptor yang korupsi 2 miliar dijatuhi hukuman hanya 5 hari. Hakim pun menyampaikan jika Asep mencuri sandal seharga Rp30.000 dan merugikan 1 orang. Sedangkan koruptor korupsi 2 miliar rupiah, namun kerugiannya dibagi-bagi ke seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 200 juta. Ini artinya setiap rakyat hanya rugi Rp10. Nah, itu adalah reaksi atau penyelesaian masalah dari teks anekdot ini. Yang terakhir yaitu bagian koda atau bagian penutup dari teks tersebut. Mendengar penjelasan hakim, Asep merasa sedih dan menyesal mengapa ia tidak jadi koruptor saja. Nah, itulah teks anekdot yang telah saya bahas. Mungkin itu yang dapat saya bahas. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.